Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da ma ba'du. Baiklah, yang pertama yang terhormat pada dosen pengapu Ibu Yulianti dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan suatu teori dengan judul makalah saya, yaitu teori self yang saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya pribadi, Syafira Fadia, dan teman kelompok saya yaitu Reski Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembahasan yaitu mengenai teori self sendiri. Saya akan membahas sedikit tentang biografi Carl Ransom Rogers. Nah, jadi si Carl Ransom Rogers itu yang biasa dipanggil Carl ini, dia lahir pada tahun 1902 di Oak Park, Illinois. Nah, dia itu termasuk dibesarkan oleh dengan lingkungannya tuh yang religius dan beretika yang tinggi. Maksudnya yang religius ada dia mungkin di lingkungan keluarga itu adalah yang taat beribadah ataupun dia menjunjung tinggi nilai etika ataupun kesopanan. Nah, juga si Rogers ini memulai pendidikannya di Universitas Wisconsin jurusan pertanian. Akan tetapi setelah 2 tahun dia mengubah tujuan profesionalnya menjadi pendeta Lawrence Apervin. Nah, di situ juga dia memperoleh gelar BA pada tahun 1928 serta PhD pada tahun 1931 di Columbia University dari tahun 1928 sampai 1931. Nah, beliau juga bekerja sebagai psikolog pada Child Study Department of Society of the Prevention of Cruelty to Children in Rochester Department in Rochester, New York. Pada tahun 1931 sampai 1938, Rogers menjabat sebagai direktur departemen tersebut. Kemudian pindah ke Ohio State University pada tahun 1940 sampai 1945 dan diangkat menjadi psikologi klinis. Nah, pada tahun 1945 beliau diangkat sebagai profesor dalam bidang psikologi dan psikiatri di University of Wisconsin. Nah, itu dia beberapa singkat biografi serta jenjang pendidikan dari Carl Ransom Rogers. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yaitu landasan filosofis counseling self. Rogers itu sebenarnya adalah seorang humanistik dan menaruh perhatian tinggi terhadap usaha-usaha psikologis untuk praktek psikoterapinya. Nah, humanistik psikoterapi ini berakar pada filsafat eksistensialisme yang memandang manusia sebagai individu dan merupakan problema yang unik dari eksistensi kemanusiaan. Nah, manusia merupakan seorang yang ada sebagai being in the world yang sadar dan amat waspada terhadap keberadaannya sendiri dan ketidakberadaannya sewaktu-waktu, ataupun itu biasanya manusia akan waspada terhadap keberadaannya sendiri, tidak beradanya itu dalam seperti contoh kayak kematian, seperti itu. Adapun penyebab ketidakbaikan manusia itu dikarenakan oleh pengaruh tekanan lingkungannya ataupun lingkungannya yang buruk. Nah, dari sudut pandang tersebut maka Rogers itu menitik beratkan pada kegagalan, penolakan dan penekanan pada orang yang sakit, akan tetapi justru menitik beratkan pada daya perkembangan yang sehat gitu. Maksudnya tendensi normal dan sehat untuk pembentukan diri secara otonom atau dasar daya potensial dari organisme manusia yang pada dasarnya dapat dipercaya merupakan titik
titik tolak ukur pikiran si Rogers tersebut. Self, yaitu di dalam teori si Rogers tersebut, dia itu kan lebih menekankan kepada konsep organisme dan self. Organisme sendiri itu adalah unsur fisiologis dengan semua fungsi fisik dan fungsi psikologis. Dalam setiap organisme terdapat lapangan fenomenal file, dan the self, Calvin Hess mengungkapkan bahwa self adalah bagian dari lapangan fenomenal yang terdiferensiasikan sedikit demi sedikit melalui pengalaman yang disadari maupun tidak. Nah, tingkah laku itu juga akan berfungsi dari pola pengalaman subjektif, yang berarti tingkah laku merupakan hasil dalam realistis yang dialami, dirasa, dinilai, dan bahkan ditafsirkan dalam konteks pengertian individu. Dan juga self ini bersifat lentur dan fleksibel ya. Maksudnya di dalam itu terdapat diri ideal yang menunjukkan keinginan seseorang untuk mempertahankan apa yang ingin diperoleh dalam pengembangan diri dan prestasinya, dalam mempertahankan diri dan aktualisasi dirinya. Kecocokan dan ketidakcocokan antara self dan organisme akan menuntut kematangan ataupun penyelesaian diri dan kesehatan mental seseorang. Jadi seperti itu konsep pokok konseling self-nya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah yaitu tujuan konseling self. Tujuan konseling self itu adalah menciptakan suatu suasana yang kondusif bagi klien untuk bisa melakukan eksplorasi diri sehingga dapat mengetahui hambatan-hambatan dalam pengembangannya. Nah, pada kali ini si klien itu diharapkan dapat mengembangkan aspek dalam diri yang sebelumnya mengalami gangguan gitu. Proses pemberian bantuan dengan menggunakan modal konseling self yang menjadikan penekanan dan perhatian konselor adalah pada individu klien tersebut itu. Nah, bukan pada pemecahan masalahnya saja gitu, dan pada akhirnya diharapkan adanya pertumbuhan serta perkembangan yang berarti pada diri klien setelah menjalani proses konseling, yaitu beraktualisasi diri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan tim saya yang bernama Reski Amelia, dan beliau akan melanjutkan isi dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Amelia dari kelompok 5 membahas tentang teori self. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Vira. Baiklah, saya akan membahas tentang proses konseling. Menurut konsep Roger, menyatakan bahwa apapun tingkah laku klien atau perasaan yang diungkapkannya, konselor harus merasakan bahwa klien adalah seseorang yang memiliki nilai, bukan orang yang sakit datang berobat. Konseling self memutuskan perhatian pada pengalaman individual serta konseling berupaya minimalkan rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Dengan menganalisa pengalaman-pengalaman tersebut, individu akan mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain serta menjadi manusia yang berkembang penuh. Adapun teknik yang digunakan adalah interpersonal relation dengan interview sebagai alat utama sehingga terjadi hubungan timbal balik, saling menerima dan saling memberikan bantuan serta informasi. Selain interview, juga digunakan terapi permainan dan terapi kelompok, baik langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa langkah-langkah konseling self sebagai berikut. Pertama, klien datang sendiri kepada konselor untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, konselor berusaha membangun atau menciptakan situasi dan kondisi yang cocok untuk suasana pemberian bantuan. Yang ketiga, konselor berusaha menerima, mendengar, mengenal, dan memperjelas perasaan negatif yang ada pada dirinya. Yang keempat, konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya serta masalahnya. Yang kelima, konselor menerima klien apa adanya, mengenal dan berusaha menjelaskan perasaan positif klien. Yang keenam, dengan demikian pada diri klien akan tumbuh pemahaman tentang diri sendiri dan mengetahui apa yang harus diperbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, selama proses itu berjalan dan mendapatkan hasil yang memadai, maka secara berangsur-angsur klien merasa tidak membutuhkan bantuannya lagi. Proses konseling tersebut menunjuk selanjutnya tentang kekuatan pada kelemahan. Pertama,
Kekuatan pada proses konseling ini yaitu A. Lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. B. Pemusatan pada klien bukan pada konselor dalam konseling. C. Identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam merubah kepribadian. D. Penekanan emosi dan perasaan efektif dalam konseling. Adapun kelemahan dari proses konseling ini yaitu pertama, terlalu menekankan pada aspek efektif emosional perasaan sebagai penentu perilaku. B. Penggunaan teori untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. C. Meskipun terbukti bahwa konseling client centered itu diakui efektif, tapi bukti-bukti tidak cukup sistematik dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. Yang terakhir yaitu serta sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.